Terlalu dekat ya. Nah 99% ini rata-rata sudah menjadi peserta JKN. Walaupun memang menjadi catatan PR-nya adalah apakah 99% ini semua bisa ke rumah sakit gitu. Kalau dia sakit ternyata enggak juga, di dalamnya ada sekitar beberapa persen yang kalau kita lihat keaktifannya saat ini di Kelungkung ada 92%. Jadi kalau kita lihat 92% yang aktif yang bisa mengakses layanan. Kok bisa ada selisih dari cakupan yang 99 ini? Ya karena ada yang menunggak gitu ya. Jadi posisinya ini yang kemudian menjadi selisih. Teman-teman yang menunggak ini kita harapkan mereka mengaktifkan kembali untuk bisa mengakses. Termasuk juga yang kemarin sempat daftar tapi dinonaktifkan dari tempatnya bekerja. Yang pandemi kan kemarin banyak dinonaktifkan. Yang kemarin kita dinonaktifkan tapi ini sudah mulai pulih gitu ya, harapannya ekonomi kembali membaik dan dia bekerja lagi misalnya di tempat yang baru dia bisa didaftarkan kembali. Jadi 99% ini adalah orang yang registrasi dulu menjadi peserta, di mana 7%-nya ya jadinya 92 keaktifannya, sekitar 7% itu adalah orang-orang yang memang masih dalam kondisi dia tidak aktif. Ini yang mungkin nanti menjadi catatan. Kemarin kita lihat siapa sih yang paling banyak memberikan jaminan sampai 99%, memang pembiayaan Pemda, tapi terima kasih sekali pada pemerintah daerah Kabupaten Kelungkung karena komitmen, kemudian karena dukungan yang luar biasa terhadap program JKN, memberikan pembiayaan yang luar biasa setiap tahunnya. Jadi ketika penduduk KTP Kelungkung gitu ya, ingin menjadi peserta JKN dan dilihat bahwa dia adalah orang yang membutuhkan layanan gitu ya, ini Pemda mau mengambil alih pembiayaannya. Yang penting untuk di kelas 3 haknya dan itu akan diberikan jaminan. Ini yang kemudian menjadi segmen terbanyak yang dibayarkan Pemda. Nah ini ada beberapa vaskes kerjasama. Kita lihat di Kelungkung ada berapa ya vaskesnya. Nanti kalau di FKTP ada 36 vaskes kerjasama. FKTP itu apa? FKTP itu adalah vaskes pertama Bapak Ibu kalau sakit gitu ya, di awal didampingi oleh dokter keluarga boleh milik atau klinik atau puskesmas boleh milih itu ya. Nanti ini sakit tidak sakit kami minta dokter atau klinik atau puskesmas ini mendampingi gitu. Harus siap. Jadi jangan khawatir sudah dibayarkan sebagai peserta kepada vaskes tingkat pertama. Kalau perlu rujukan baru ke rumah sakit gitu ya. Kalau emergensi gimana? Boleh dimanapun ya. Kemudian kita lihat kalau rumah sakit, nah ini ada vaskes yang ada kita siapkan di tempat Bapak Ibu. Kalau di Kelungkung ini rata-rata semua rumah sakit sudah bekerja sama. Dia bisa diakses yang mana, ini pilihannya banyak tergantung secara kebutuhan medis, dia bisa di tipe C atau harus ke B atau memang kalau perlu dirujuk ke luar kabupaten pun itu bisa kalau menggunakan mekanisme JKN. Jadi kalau di Kelungkung ada 5 rumah sakit yang kita siapkan termasuk di Nusa Penida juga. Nah ini yang mungkin poin yang kita benar-benar pastikan tolong di masyarakat ini, karena masih banyak masyarakat yang datang ke kantor cabang ya, saya mau cetak kartu gitu. Nah, saya kartunya hilang mau cetak kartu, nggak usah sekarang ya. Cukup pakai KTP gitu ya. Bapak Ibu ada nggak yang kalau ke rumah sakit ada kemana masih dimintai kartu? Saya masih di puskesmas. Masih ya? Di puskesmas masih? Masih waktu ini sempat gitu. Makanya saya bilang bukannya sekarang udah pakai KTP-nya cukup. Di kampung terus? Iya, di kampung. Terus akhirnya gimana jadi wartawan kan pinter nih, soalnya nggak tahu nih. Terus gimana jawabnya? Ya akhirnya itu ya nggak tahu sana akhirnya intinya dilayani. Oh, nah ini yang kami dapat informasi seperti ini ya, mana vaskes yang masih belum paham nih gitu ya. Misalnya direkturnya atau mungkin kapusnya tapi nggak sampai informasinya sampai ke depan gitu ya, sampai ke yang frontliner depan, akhirnya kan nggak berubah nih layanannya.
mudah-mudahan yang bagian depan itu baca koran ya, baca koran, buka website apa gitu. Oh ternyata bisa ya sekarang. Nah, inilah perlunya kita viralkan, kita kasih tahu lah semua orang. Jadi nggak hanya tahu masyarakat, masih tahu si petugas kesehatan juga, terutama masyarakat. Misalnya kalau ada petugas yang masih seperti itu, enggak saya baca di koran bahwa itu udah bisa, jadi bisa berdebat karena emang sudah ini. Tapi kalau paskesnya masih ada seperti itu, kalau masih ada, tapi langsung ingetin gitu. Lumayan terhambat sih waktu itu, kebetulan karena ada bibit di puskesmas jadi dilayani dulu daripada capek gini debat itu. Mungkin karena administrasinya beda-beda kali Bu di puskesmas itu. Harusnya semua Nah, paham. sama online semua. Harusnya semua paham. Nah ini nanti kami sampaikan di tiap rumah sakit dan puskesmas dan klinik dokter keluarga kita masang sekarang janji layanan. Jadi petugas depannya itu tahu dia janji itu, nanti saya sampaikan. Nah ini ya, cukup pakai KTP. Kalau kemudian kita dulu pakai KIS digital ya, dulu ya kuis kita tahun lalu, siapa yang bisa menunjukkan kartu KIS digital? Sekarang enggak, sekarang udah cukup. Tadi teman kami itu di Karangasem Bu nih, biar nggak kelungkung nih kiranya. Oh ya betul. Karangasem di desa mana? Mau wilayahi juga, Ya. mau wilayahi. Ya. Nggak apa-apa. Nggak, ada wilayah. Jadi kalau wilayah Kelungkung, Karangasem, Bangli, dianya info deh. Nanti kami feedback paskesnya. Ya. Kalau di luar wilayah ini, boleh nggak saya beritahu Ibu? Boleh, nggak apa-apa. Saya kasih tahu ya teman di tempat lain. Dulu paskesnya di desa Pamutan misalnya, kok masih kayak gitu ya. Nanti cukup pakai apa? KTP ya. Jadi KIS digital ini juga kalau dibuka oleh JKN boleh nggak? Boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kebalik nih pakai KTP, nah ini sekarang ya. Jadi sekarang pakai KTP. Kalau Pak pakai KTP, Pak bawa KIS digital boleh nggak? Boleh gitu ya. Makanya kita minta paskesnya yang pertama ditanya itu apa? Bukan bawa kartu BPJS atau bawa KIS ya. Sekarang kita minta paskesnya ngomong pertama adalah ada KTP. Nah kebalik nih, ya. Karena apa? Karena sebenarnya tujuannya dia nanyakan bahwa kartu BPJS si peserta ada kadang kotor, kan katanya boleh KTP gitu sekarang. Makanya jangan nanya kartu lagi, KTP aja langsung pertama tanyakan. Nanti kalau dia nggak bawa KTP, bolehlah identitas yang lain. Karena identitas pertama itu KTP sekarang, yang identitas kedua baru kartu KIS-nya. Balik sekarang. Karena KTP itu apa? Lebih jelas loh, gitu loh. Kenapa? Karena bisa meminimalkan peminjaman kartu. Kalau kartu BPJS ada fotonya nggak? Nggak ada. Kalau KTP kelihatan, gitu ya. Dibohongi nanti wajahnya kok beda. Gitu. Kemudian, nah ini yang mungkin kita informasikan ini sering menjadi kendala juga. Di rumah sakit saat ini, kalau dulu informasi kita adalah yang boleh naik satu tingkat, yang boleh naik kelas adalah yang kelas 1 dan 2 dan 3 gitu ya, dan boleh naik satu tingkat. Nah regulasi terbaru ada PMK baru ya. Jadi yang kelas 3 itu tidak boleh naik kelas, baik yang dibayarkan Pemda otomatis ya, yang dibayarkan Pemda, ataupun yang kelas 3 bayar sendiri. Itu tidak diperkenankan untuk naik kelas. Kenapa? Karena kelas 3 itu adalah tarif subsidi. Ada bantuan iuran yang mendaftar kelas 3 itu dari Pemda dan dari pemerintah pusat. Makanya itu kemudian menyebabkan yang kelas 3 ini nggak boleh naik kelas dia, karena statusnya masih ada bantuan iuran. Tetapi untuk yang kelas 1 dan kelas 2 inilah yang diperkenankan untuk bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Nah kalau dulu aturannya naik satu tingkat yang lebih tinggi. Kalau naik 2 tingkat boleh nggak? Dulu nggak boleh ya. Kalau kelas 2 naik ke VIP boleh nggak kalau dulu? Boleh dulu. Ya hanya satu tingkat. Nah kalau sekarang boleh. Ya boleh sekarang. Jadi mau kelas 2 mau kelas VIP boleh dia naik ke 2 tingkat boleh. Boleh gitu ya. Kelas 1 naik ke VIP boleh gitu. Dan kita tidak melihat sekarang di rumah sakit VIP, VIP, kita nggak lihat, pokoknya naik di level yang di atas kelas 1 itu kita anggap VIP. Dan ada ketentuannya
sharing biaya yang bisa dikenakan kepada pasien. Ada regulasinya, ya. Jadi skema yang tidak perkenankan tadi semua kelas 3 ini nggak diperbolehkan naik kelas. Kemudian jika ada biaya yang selisih, kalau ada misalnya kesepakatan misalnya dengan pemberi kerja, ini boleh kok dibayarkan oleh pemberi kerjanya misalnya. Kemudian untuk keterbukaan informasi, FKTP wajib menerbitkan tagihan atas pelayanan peserta yang mengalami kenaikan kelas perawatan berupa tagihan yang tidak terpisah. Itu lihat ya, misalnya kalau Bapak Ibu dirawat inap, kemudian pulang, pasti ada bill ya. Kemudian kalau dia tidak sesuai dengan kelas, tidak boleh ada selisih, gitu ya. Artinya tidak ada tagihan apapun kalau sesuai dengan hak kelas. Kalau diminta tanda tangan bill itu nggak apa-apa, itu nanti billnya itu ada yang diserahkan peserta, ada yang nggak dikasih, tapi dibawa ke kami pasti, gitu ya. Karena itu adalah bagian tagihan ke rumah sakit. Nah kalau ada selisih, gitu ya, rumah sakit harus memberikan bill dengan bill yang tidak boleh terpisah antara ini paket BPJS, sisanya selisihnya dikasih terpisah. Nggak boleh karena ada aturannya, selisih dari berapa yang bisa dikenakan dari biaya tersebut, dari yang selisih sharingnya tersebut. Jadi billnya harus sama, misalnya naik ke VIP misalnya, haknya kelas 1, nggak boleh ini haknya BPJS segini, sisanya yang selisih VIP-nya ini segini, Bapak tanda tangan, jadi keluar 2 bill terpisah, itu nggak boleh. Jadi kami harus bisa monitor, gitu ya, berapa sih realnya dia kalau VIP, gitu ya. Karena ada aturan kalau naik kelas nih. Kalau di rawat jalan eksekutif kayak seperti di Sanglah ya, kan mereka ada punya terkuliah eksekutif, boleh nggak orang BPJS ke sana pakai? Boleh. Ada aturannya kok, boleh kena sharing berapa, gitu ya, karena dia beda dia ininya. Kemudian iklan sebentar. Ya. Iklan lewat. Kemudian kalau hak rawat kelas 2 mau naik ke kelas 1, ini kan satu tingkat nih, kelas 2. Gimana cara ngitungnya? Bapak Ibu gampang tuh, kalau keluar bill misalnya, berapa sih saya akan kena? Itu sebenarnya udah bisa dihitung ketika dikasih bill. Kemudian selisihnya adalah tarif inasi bijis versinya BPJS, nanti akan muncul berapa dikasih codingnya. Kelas 2, kemudian sebagai pengurang dari tarif inasi bijis yang kelas 1. Itulah selisihnya kalau yang kelas 2 mau naik ke kelas 1. Kemudian kalau mau dari kelas 1 naik ke kelas di atas kelas 1 istilahnya gitu ya. Nah selisihnya gimana? Selisihnya adalah tarif real berapa sih yang VIP tersebut ya, kemudian dikurangi tarif inasi bijis paketnya kelas 1. Nah selisihnya itu yang bisa dibayar adalah maksimal 75% dari tarifnya dia waktu di kelas 1 gitu. Jadi maksimal ya dibuat. Nah kemarin beberapa rumah sakit itu ada yang tarif BPJS ini lebih tinggi gitu, dari tarif rumah sakit. Tetapi karena ketentuan zaman dulu itu rumah sakit kalau dia naik kelas, posisinya dia ada iur biaya, dia akan tetap iur biaya. Padahal secara real tarifnya rumah sakit dengan tarif BPJS, tarif kita lebih tinggi masih, karena kan kita menghitung pembayaran rumah sakit ini pakai tarif yang ditetapkan Kemenkes, namanya inasi bijis, pakai rata-rata pembiayaan. Jadi kadang ada pembiayaan kita lebih tinggi paketnya banding tarif yang pasien umum. Jadi itu yang kemudian menjadi catatan kalau dia sudah naik ke VIP tapi ternyata biaya kita tidak selisihnya banyak, gitu ya selisihnya itu aja yang dikenakan. Atau kalau tarif kita lebih tinggi ternyata dibanding tarif realnya dia, walaupun kita di kelas 1 sudah naik ke VIP, artinya nggak boleh ada iur biaya lagi. Ini untung-untungan nih kadang pesertanya. Tapi kalau ada iur biaya nggak boleh lebih dari 75% dari tarifnya di kelas 1. Gitu ya. Kemudian hak rawat kelas 2 naik ke kelas di atas kelas 1 ke VIP misalnya kelas 2. Caranya gimana ngitungnya? Dia selisihnya dari haknya di kelas 1 tarif BPJS kelas 1 dikurangi haknya di kelas 2. Kan ada selisih. Kalau masih ada sisa selisih, itu akan dihitung berapa selisihnya itu dikurang dari kelas 2-nya dia. Tetapi
dia nggak boleh lebih dari 75% lagi dari totalnya tarifnya. Itu dia ada hitung-hitungannya nanti. Itu ya artinya mungkin teman-teman bisa tahu kalau ada tiba-tiba yang dari kelas 2 haknya pengen ke VIP. Kalau dulu kan langsung bilang haknya, kalau sekarang bisa boleh. Ada cara itu selisihnya. Tetapi kalau naik kelas karena ruangan yang menjadi haknya penuh, nah ini yang sering terjadi. Kalau misalnya saya haknya kelas 2, ibu kelas 2-nya penuh, ya. Dititip. Nah, rumah sakit ini berkewajiban untuk menitipkan ke tempat yang lebih tinggi, ya minimal 1 tingkat dari hak kelasnya dia. Ya. Sebenarnya maksimal 3 hari atau nanti sampai yang bersangkutan tersebut kemudian ditentukan mau dirujuk atau tetap di sana nanti. Ya. Tapi tidak ada indikasi mengarahkan penuh naik kelas ya. Nah itu yang nggak boleh. Penuh kelas 2-nya, kelas ini berada itu naik kelas ya. Nah, kemudian tanda tangan dan bersedia naik kelas. Nah itu yang kemudian tolong bantuannya untuk disampaikan kalau ada hal seperti ini. Karena kalau alasannya naik kelas karena saya ingin naik kelas beda. Tapi kalau naik kelas karena penuh hak bapak, gitu. Ibu naik kelas ya. Kalau ada seperti itu ada yang kurang pas. Artinya sebenarnya masih tanggung jawab rumah sakit untuk membawa ke satu tingkat yang lebih tinggi. Nah kemudian karena layanan administrasi kepesertaan informasi, jadi kalau butuh layanan, artinya ini simpel nih, kita ada kantor cabang, kemudian ada kantor kabupatennya juga. Kemudian layanan yang simpel lagi sekarang lagi dibangun ya di Kelungkung Mall Pelayanan Publik ya. Kalau ada biasanya kita juga standby juga di sana. Kemudian layanan lain yang bisa dipakai apa lagi? MCS, Mobile Customer Service. Kita ada mobil-mobil keliling gitu ya, yang tujuannya kita mendekatkan layanan ke desa-desa atau ke daerah manapun yang butuh kita datangi. Nah, susah nggak daerah yang di Karangasem itu? Kalau susah, kita datang ke sana gitu. Karena ada beberapa tempat yang misalnya beberapa orang ini banyak ingin pindah vaskes atau butuh informasi kejauhan ya, kami datang ke sana nanti dalam bentuk MCS. Kemudian di tiap rumah sakit nanti ada banner seperti ini ya, tolong dilihat nanti di tiap rumah sakit kita punya foto-foto seperti ini. Tujuannya apa? Kami nggak bisa standby setiap hari, setiap jam berada di rumah sakit. Jadi kami menitipkan nomor gitu, dan wajah petugas gitu ya, yang kita titipkan di sana di banner itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Jadi nanya kok saya disuruh bayar, nggak usah bingung kemana saya lapor gitu. Kalau kenal Gus Tuwira, oke lah gitu ya. Tapi kalau keluarga yang lain misalnya bingung kemana ya kok saya disuruh bayar, benar nggak ini informasinya kok nggak jelas. Dan di tiap rumah sakit kita tempel di titik-titik layanan yang banyak orang lewat, biasanya di pendaftaran biasanya ada seperti ini. Nanti silakan dihubungi, ya. Dan nggak nanti kelewatan udah selesai pulang pelayanan baru ternyata ke BPJS saya kemarin disuruh iur biaya. Nah biar nggak seperti itu, jadi on the spot langsung laporkan. Kemudian mobile JKN pasti ya, mobile JKN nanti layanan administrasi ini bisa sekali sangat digunakan, termasuk juga ada antrian. Kemudian ada chatbot jika ini ada nomor teleponnya, kalau mau hanya cek-cek tagihan saya aktif apa tidak. Ini yang masyarakat kami sampaikan, karena kemarin banyak kantor saya mau cek saya aktif apa tidak, dari jauh-jauh datang, dari Nusa datang. Ini gampang sekali, chat aja WA sini dia, chat apa coba lihat di Cika ini maaf ya bukan cewek, tapi mesin kalau yang Cika ini itu ya nanti dijawab, nanti memasukkan KTP dan tanggal lahir nanti dijawab. Nah kalau yang ini Pandawa pelayanan administrasi lewat WA ya, Pandawa pelayanan administrasi lewat WA. Jadi bisa dihubungi nomor ini. Yang jawab siapa? Yang jawab ini awalnya mesin. Apa kebutuhannya? Oh saya pendaftaran, masukkan foto ini jelek. Ketika itu sudah masuk, yang akan melayani adalah petugas langsung gitu ya. Itu yang bedanya kalau Cika dan Pandawa. Kalau Cika ini hanya standar ya, pengen ngecek keaktifan, pengen tahu tagihan. Tapi kalau yang di sini ini seperti kantor cabang ya. Kemudian saya mau daftar ke sini, saya mau pindah vaskes ini, karena memang petugas yang
misalnya jam layanan pegawai ini dari jam 8 sampai jam 3 layanan kantor, karena memang pegawai yang melayani. Gitu ya. Kemudian ada website, ada care center, bisa ditelepon, dan medsos ini juga banyak yang medsosnya BPJS Kesehatan. Mina. Jadi kita lihat ya, yang keaktifannya hanya berapa tadi? 92, banyak yang menunggak. Jadi mungkin yang kita minta bantuan masyarakat sekarang kalau sakit baru bingung ya, baru bayar, kemudian ditumpuk-tumpuk bayarannya kayak kemarin itu sudah belasan juta, karena udah dari dulu dia nggak melakukan pembayaran dan haknya di kelas 1 gitu ya. Nah kemudian bayangannya pasti akan terpaksa jadinya. Yang kemarin ada hitung-hitungan masuk rumah sakit tagihannya itu 11, masuk rumah sakit kalau operasi ini berat jatuhnya sekitar 30 juta. Hitung-hitung dia sudah saya donasi gitu ya. Nah kenapa nggak ini ya, biar nggak berat, kenapa nggak rutin dibayar? Nah kalau sudah terlanjur punya tunggakan, apa yang bisa dilakukan? Ya mumpung masih sehat sebelum sakit, daftar rehab saja. Jadi rehab itu rencana pembayaran bertahap, gitu ya, rehab rencana pembayaran bertahap. Jadi bisa dicicil, gitu ya. Cuma memang kepesertaannya belum aktif. Jadi dicicil pada saat dia sehat sebenarnya tujuannya, pelan-pelan. Dia bisa 12 kali bertahap membayar. Kemudian setelah itu dia baru langsung aktif kepesertaannya, bisa dipakai. Ya. Kemudian lanjut. Nah ini yang tadi ya, lewat tadi ya, layanan administrasi lewat WA. Udah. Kuis. Nah, udah disiap nggak materinya? Belum. Oke. Kepanjangan rehab, ada yang tahu nggak? Rencana pembayaran bertahap. Angkat tangan. Ya, duluan. Apa? Rencana pembayaran bertahap. Oke. Topi. Benar apa nggak? Benar. Artinya memperhatikan gitu ya. Kamu beda. Nah sekarang kita sudah kepesertaan JKN ini sudah tidak hanya ngomongin Pemda, sekarang ada aturan, ada sinergi antara BPJS dengan Kementerian Desa, bahwa saat ini kalau kita ngomong UHC jangan ngomong kabupaten aja, karena di desa itu ternyata banyak desa-desa yang cakupannya di bawah 95 gitu ya. Jadi kita sudah ke arah desa, karena sekarang ada UHC desa kalau sekarang konsepnya. Kita melakukan kegiatan pesisir istilahnya, kita petakan desa-desa yang belum UHC, kita sisir cari orangnya. Kami punya nama bayin orang-orang yang belum menjadi peserta per desa. Nanti kita kasih pemdanya, kita kasih desanya. Kemudian disinilah peran desa ini kita harapkan advokasi masyarakatnya. Dicek kalau dia miskin, ya kasih tahu Pemda ya. Pemda kan di sini bagus ya. Pemda langsung ambil alih kalau dia memang tidak mampu. Tapi kalau dia mampu, jangan bawa ke Pemda, arahkan dia untuk menjadi peserta sesuai dengan segmen seharusnya. Kalau dia bekerja dari tempatnya bekerja harusnya. Disinilah peran desa yang kita minta. Nah kalau di Kelungkung ada berapa desa yang belum 95? Ada berapa tadi ya saya? Ada 11 nanti saya lagi ya. Saya perlu share nggak? Banyakan di Nusa Penida soalnya yang desanya belum UHC. Apakah karena akses yang kejauhan gitu ya? Ada 9 desa yang di bawah 95. Tapi yang di bawah 99 kan kabupaten ini 99 nih, yang di bawah 99 masih banyak. Tapi yang di bawah 95 ada 9 desa. Inilah yang pagi saya komunikasikan dengan Pemda untuk nanti Pemda ini mencari orang-orang di tiap desa tersebut dibantu, karena mereka masih tercecer ya istilahnya. Nah ini ada regulasinya dengan desa. Terus kan kok sampai desa ya, karena memang di Permendes itu sudah diatur bahwa desa itu wajib melakukan sosialisasi terkait JKN, wajib menyiapkan anggaran untuk mengoptimalkan program JKN. Jadi arahnya sekarang desa mungkin ditanya ada kegiatan apa terkait JKN, karena memang sudah diminta memastikan seluruh penduduk di desa tersebut tercover. Ya, ini panduan fasilitas desa dikit. Kuis, ya.
Ya. Universal health coverage. Alhamdulillah. Dapat. 2 juta rupiah. Apa artinya? Cakupan. Dapat. Itu apa? Oh, tasnya aja. Semuanya nggak mau. Ini sipis agak. Kok nggak ada isinya? Ada isinya. Kemudian, nah ini yang kita sampaikan. Ini sekarang menjadi hal penting di tahun 2023 yang kita minta semua masyarakat, terutama teman-teman media ya, yang jaringannya sangat luas, ya. Ini bisa melihat kita ingin di semua faskes kerjasama memiliki komitmen yang sama, karena tahun ini adalah kalau BPJS tahun komitmen layanan, itu istilahnya. Jadi tahun 2023 ini kita minta semua faskes memiliki konsep layanan yang sama. Jadi kadang kalau peserta ke rumah sakit A dibanding ke rumah sakit B, itu ada yang bilang, oh kalau saya puas ke rumah sakit A, gitu ya. Jadi kalau orang ngomong JKN ini bagus nggak, bermanfaat nggak, gitu ya, keren nggak, itu bukan tergantung dari BPJS kesehatannya, tapi dari apa? Dari faskes yang melayani, benar nggak? Kalau di faskes dia pas sakit misalnya dijutekin, kemudian ada iur biaya, diskriminasi segala macam, JKN itu jadi bagus nggak nilainya? Enggak. Jadi saya nanya orang 1 sampai 10, JKN itu berapa? 2. Kenapa? Karena saya kemarin disuruh bayar rugi satunya gitu ya. Tapi ketika ada nanya orang, kalau 1 sampai 10 berapa JKN? 10 gitu. Kok bisa? Wih nggak ada perbedaan, dokternya ramah banget, obatnya lengkap gitu ya. Kok beda? Harusnya sama dong, kan regulasinya sama gitu ya. Harusnya sama. Nah ini yang kita ingin samakan, bahwa semua faskes memiliki komitmen dan standar cara melayani yang sama sesuai yang kita harapkan gitu ya. Jadi kita ada janji layanan yang kita harapkan ada komitmen tertulis. Kalau sama rumah sakit atau faskes ke BPJS, ada nggak komitmennya? Ada PKS ya. Jadi kalau PKS-nya nggak komit, rumah sakit saya nggak kerjasama seperti yang kemarin ribut di Gianyar ya sempat ya. Tapi kalau dia kita tanyakan si peserta gitu ya, tahu nggak komitmennya BPJS dengan rumah sakit? Kan peserta nggak tahu ya isi PKS. Nah sekarang kita ingin poin-poin standar yang sering menjadi keluhan oleh masyarakat, oleh peserta, ini ditulis dengan nyata terpampang di rumah sakit, kayak janji mereka gitu ya, bahwa satu saya siap ini gitu. Nah kita inginkan janji layanan ini tertulis gitu ya, dan dinyatakan tertulis kepada peserta JKN. Jadi mereka masang sekarang, nanti Bapak Ibu bisa dicek ya. Kalau ada faskes yang tidak ada janji layanan terpasang di titik biasanya frontliner depan atau spanduk macam-macam cara masangnya, tolong info gitu ya. Nanti kami cek deh itu benar enggak, karena kita udah sepakat dan mereka udah lapor foto-foto bahwa udah masang. Jangan sampai udah foto kemudian lapor ke kami udah masang digulung lagi nanti ya, sampai seperti itu. Kemudian janji layanan ini disampaikan oleh faskes kepada peserta dalam bentuk media spanduk, poster dan banner yang bisa dilihat ya. Terdapat 7 poin pada FKTP dan ada 6 poin pada FKFPL rumah sakit sebagai janji layanan. Ini memuat isu-isu yang sering menjadi keluhan. Jadi sebelum kita membuat janji ini, kenapa? Karena hasil survei kepuasan peserta masih muncul ini menjadi keluhan-keluhan. Sehingga janji layanan ini nggak bisa dikerjakan sendiri. Ini perlu dukungan rumah sakit, faskes, Pemda juga ngawasi, teman-teman media juga untuk ngawasi ya. Benar nggak sih sudah dilakukan komitmen? Ini perlu gerakan bersama untuk memastikan janji layanannya berjalan. Nah ini ya isi janji layanan. Kalau FKTP, kalau kita bicara FKTP itu puskesmas, dokter keluarga atau klinik ini isinya. Yang kita minta mereka berjanji, ini akan dipasang di bagian depan. Yang pertama menerima NIK, gitu ya. Ini yang sering masalah ya. Nanti kalau misalnya saya ditolak, tunjukin aja janji layanan tuh. Sekarang bisa gitu sekarang. Kalau ditolak katanya nggak bisa, tunjukin aja KTP. Kalau bisa minta kartu, itu ada janji layanan. Lihat deh, gitu. Nah
si direktur mungkin tahu gitu ya, atau kepala puskesmasnya tahu, tapi petugas depannya nggak tahu. Nah sekarang dia akan tahu si petugas depan. Kenapa? Karena terpampang nyata poster. Kalau dia baca gitu ya, dia baca harusnya gitu, tapi peserta jadi tahu tuh ada janji layanan gitu ya. Nah janji layanannya menerima NIK atau KTP atau KIS digital untuk pendaftaran pelayanan. Yang kedua, tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan. Ada nggak yang masih dimintai fotokopi? Ada? Belum pernah sih. Belum ya? Enggak ya? Jadi kalau nggak saya cari nih bener puskesmasnya udah nggak nerima NIK, nyuruh fotokopi lagi ya. Kemudian memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan. Ya. Kemudian melayani peserta yang berada di luar wilayah FKTP terdaftarnya sesuai ketentuan. Kan biasanya kalau kita terdaftar pasti ini ya, di dokter keluarga mana, di klinik mana. Nah sekarang peserta tersebut bisa kok dilayani di vaskes tidak terdaftarnya. Karena kan kita traveling nih banyak, sesuai ketentuan itu gimana? Maksimal 3 kali. Gitu ya. Kalau ternyata sampai terus dia dilayani di vaskes tidak terdaftarnya, harapannya dia memang pindah, akhirnya dia memang menetap di tempat itu. Jadi ini fungsinya adalah untuk traveling. Jadi misalnya terdaftar di klinik Genta misalnya ya, atau di Dokter Herman atau di mana lah misalnya. Kemudian sakit ke Denpasar atau ke Gianyar lagi jalan-jalan. Terus sakitnya ini misalnya nggak emergensi sih, cuma batuk, pusing, nggak harus ke rumah sakit gitu ya. Kemana? Cari aja klinik terdekat yang kerja sama BPJS, kan ada palangnya tuh wilayah BPJS, masuk aja bisa ke sana. Atau puskesmas boleh, dia nggak boleh menolak ya. Kemudian memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika kekosongan. Ini ada pelayanan. juga. Kemudian melayani konsultasi online kalau yang FKTP boleh di telepon ya. Kemudian melayani peserta dengan